Halo, selamat datang di channel YE. Hari ini kita akan belajar mengenai soal cerita untuk peluang dan juga sekalian frekuensi harapan gitu ya. Langsung aja ya di sini. Di sebuah perusahaan ada 100 barang produksi. Dari 100 barang itu ternyata ada 6 barang yang rusak. Yang ditanyakan peluang empiris terambilnya barang yang tidak rusak. Jadi di sini ada keadaan di mana barang rusak dan tidak rusak. Dimana diketahui ada 6 yang rusak dari 100 barang. Berarti kalau gitu barang yang tidak rusak adalah ada 100 dikurangi 6 atau 94 barang. Berarti peluang empiris terambil barang yang tidak rusak adalah 94/100. Sama-sama dibagi 2, hasilnya 47/50 peluang empirisnya. Kemudian di sini banyak barang rusak jika banyak barang seluruhnya adalah 150. Ya di sini yang dari soal itu diketahui bahwa yang rusak itu ada 6 dari totalnya 100 barang. Nah, sekarang yang ditanyakan kalau misalnya ada 150 barang. Terus gimana? Berarti ada berapa ini yang rusak ya? Lalu ada berapa yang rusak? Jadi caranya ini kita bisa pakai frekuensi harapan. Caranya yang rusak kan ada 6 dari 100 barang. Kalau misalnya kejadiannya itu totalnya ada 150, ya berarti dikali dengan 150. Ini berarti 6 dikali 15, hasilnya 90/10. Oh, ada 9 barang rusak. Kalau misalnya ada 150 barang. Jadi tinggal dikalikan aja. Gitu. Sekarang banyak barang tidak rusak jika banyak barang seluruhnya 200. Nah, di sini kan yang nggak rusak, itu kan dari yang diketahui adalah barang tidak rusak. Itu kan diketahui ada 94. Dari total barang, dari yang diketahui juga ada 100. Kalau misalnya ada 200, berarti yang tidak rusak ada berapa? Sama caranya. Yang tidak rusak 94 dari 100. Kalau ada 200 ya dikali aja dengan 200. Coret-coret kita dapat 94 kali 2, 8188 barang tidak rusak. Nah, ini adalah frekuensi harapan gitu ya. Jadi frekuensi harapan saya simpulkan di sini aja. Sebentar. Frekuensi harapan yaitu peluang dikali kejadian. Kayak ini contohnya. Peluangnya kan, peluang rusak kan 6/100. Dikali kejadiannya 150. Kemudian ini pun juga sama. Tidak rusaknya ada 94/100 dikalikan 200. Seperti itu. Ya, nah ini sekarang ada soal selanjutnya. Ada 3 calon OSIS. Peluang empiris terpilih calon pertama adalah 2/5 dan calon kedua adalah 1/3. Tentukan peluang empiris terpilih calon yang ketiga. Seperti yang saya bilang, total peluang itu adalah 1. Berarti 1 dikurangi peluang terpilihnya calon yang pertama dikurangi calon yang kedua. Berarti kita dapat, kita samakan penyebutnya ya. Ini 15. Berarti ini 15 dikurangi 6 dikurangi 5. 15 dikurangi 6 dikurangi 5, 4/15. Nah, ini peluang empiris terpilih calon yang ketiga.
Lalu banyak peserta yang hadir dalam pemilihan adalah, ini yang ditanyakan adalah banyak peserta minimal. Kurang saya soalnya. Jadi kalau misalnya nih, peluang empiris calon pertama itu diketahui 2/5, kemudian peluang empiris calon yang kedua adalah 1/3, dan peluang empiris calon yang ketiga adalah 4/15 terpilihnya. Berarti banyak peserta minimal yang hadir dalam pemilihan itu kita bisa lihat dari ini. KPK atau FPB ya? KPK. Ya, KPK dari 5, 3, dan 15. Jadi 5 itu 5, 3 itu 3, 15 itu 3 kali 5, ya kan? Berarti KPK-nya adalah 3 dikali 5 atau 15. Berarti banyak peserta minimal, pasti ada 15 orang minimal yang hadir. Kok bisa? Karena kan kalau misalnya ada 15 orang nih, misalnya ada 15 orang. Kemudian ini tabel frekuensinya. Ini calon pertama, calon kedua, calon ketiga. Berarti kan ada 15 orang. Kalau misalnya ada 15 orang, berarti yang pertama ada 6. Calon pertama yang milih ada 6 orang, lalu calon yang kedua ada yang milih 5, dan calon yang ketiga yang milih 4 orang. Sehingga dari sini kita bisa tahu bahwa calon pertama itu kan 6/15. Calon yang kedua 5/15. Calon yang ketiga 4/15. Sehingga kita bisa dapatkan ini. Oh, ini. Kemudian ini. Kemudian ini. Gitu. Itu munculnya dari situ, dari KPK-nya ya. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Dadu bermuka 12 diundi sebanyak 96 kali. Berapa kali diharapkan muncul permukaan dadu bukan bilangan prima? Nah, ini dadu bermuka 12. Oke, kalau dadu bermuka 12 itu kan berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini ruang sampelnya, kan bermuka 12. Ya. Kemudian diundi sebanyak 96 kali. Berapa kali diharapkan muncul permukaan dadu bukan bilangan prima? Kalau misalnya bukan bilangan prima, berarti kita sebutin. Ada siapa aja? Ada 1, ada 4, 6, 8, 9, 10, 12. Ya, ini kan ya. Ini bukan bilangan prima. Lalu ada berapa ini totalnya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7/12 untuk kejadian bukan bilangan prima. Kalau dilempar sebanyak 96 kali, berarti diharapkan muncul berapa kali ya? Ya, ini tinggal dikalikan aja. Ini kan frekuensi harapan. Ini ada 8, 7 dikali 8, 56 kali. Begitu. Ini balik lagi ke sini. Frekuensi harapan. Peluang dikalikan kejadian. Sama di sini juga ada kasus pemain sepak bola striker kemungkinan cedera dalam pertandingan itu 0,30. Dari 20 pesepak bola yang berposisi sebagai striker, berapa orang yang mungkin cedera? Berarti kalau kemungkinan cedera ada kemungkinan sebesar 0,30, sedangkan pemainnya ada 20 orang, maka berapa orang yang mungkin cedera? Berarti ya tinggal 0,30 dikali 20. Berarti ini 30/100 ya kan, kali 20. Coret-coret, ini 5.
30 bagi 5, 6 orang. Jadi dari 20 pemain dengan kemungkinan cedera 0,30, maka akan ada 6 orang yang mungkin cedera. Oke, begitu saja penjelasan untuk soal cerita dan frekuensi harapan. Ingat, kalau frekuensi harapan itu peluang dikalikan kejadian yang ada. Gitu ya. Sekian penjelasan dari saya. Selamat belajar dan terima kasih.